Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil fattah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kajian Asmaul Husna yang ke-19, yaitu Al-Fattah. Al-Fattah artinya Allah yang maha membuka pintu-pintu nikmat dan karunia. Rezeki yang tertutup menjadi terbuka. Yang membuka itu adalah Al-Fattah. Ilmu yang masih tertutup, yang membuka ilmu itu adalah Al-Fattah. Langit yang masih tertutup, yang membuka pintu langit adalah Al-Fattah. Al-Fattah adalah yang membuka semua anugerah, semua karunia yang masih tertutup. Kesehatan, kekayaan, ilmu pengetahuan, kesuksesan, keamanan, kemenangan, dan sebagainya yang masih tertutup hanya bisa dibuka oleh Al-Fattah. Saudaraku yang berbahagia, misalnya ada orang yang menjemput rezeki, ke sini nggak dapat, pindah lagi ke sana usaha bangkrut, ganti usaha lagi malah nambah hutangnya. Itu pintu rezekinya masih tertutup karena belum dibuka oleh Al-Fattah. Kalau orang itu pintu rezekinya sudah terbuka, dibuka oleh Al-Fattah, maka istilahnya apapun yang dipegang jadi duit. Kalau orang itu pintu ilmunya sudah dibuka oleh Al-Fattah, maka dia belajar ilmu apa saja cepat nangkap dan bisa. Kemudian Al-Fattah adalah yang maha membuka pintu-pintu kemenangan. Allah Al-Fattah membuka pintu kota Mekah untuk Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman. Yang kemudian peristiwa itu disebut dengan Fathu Makkah. Dulunya kota Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Kaum muslimin tidak berhasil memasuki kota Mekah hingga peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Kemudian pada masa berikutnya Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Fatah ayat 1, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya aku telah memberikan padamu Nabi Muhammad kemenangan yang nyata. Akhirnya Nabi Muhammad bersama kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Mekah yang tadinya dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Itulah Al-Fattah. Kemudian pada peristiwa perang Khandaq, Nabi Muhammad berdoa selama 3 hari 3 malam di atas bukit memohon pertolongan kepada Allah. Pada akhirnya Allah menangkan kaum muslimin, mengalahkan musuh-musuhnya pada saat perang Khandaq. Lalu tempat berdoa Nabi Muhammad itu sekarang diabadikan menjadi sebuah bangunan masjid yang diberi nama Masjid Al-Fattah. Perang antara Jalut melawan Tolut, 313 melawan 80.000 bisa menang, itu karena dimenangkan oleh Al-Fattah. Perang Badar, 313 melawan 1000. Namun yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak, itu karena kehendak dari Al-Fattah. Juga peristiwa penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih atau yang disebut dengan Sultan Mehmed II. Itu juga karena kekuasaan dari Al-Fattah yang maha memberikan atau membuka pintu-pintu kemenangan. Al-Fattah adalah yang maha membuka pintu-pintu hikmah. Hikmah di balik setiap kejadian dan penciptaan. Hikmah bagaimana penciptaan matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya. Hikmah penciptaan makhluk, ada ayam, ada sapi, ada kambing, dan makhluk-makhluk yang lain. Allah yang membuka pintu hikmah berbagai bentuk fisik manusia. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sempurna, ada yang difabel. Allah yang membuka tentang hikmah nasib. Ada kaya, ada miskin, ada sukses, kadang-kadang gagal, ada sakit, ada dokter, ada buruh, ada juragan. Hikmah semua itu akan terbuka oleh Al-Fattah. Kemudian Al-Fattah juga membuka hikmah-hikmah di balik setiap musibah, di balik setiap ujian dan cobaan.
Sampai akhirnya pada satu kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidak ada ciptaanmu yang sia-sia. Saudaraku yang berbahagia, mengapa kadang-kadang suatu kejadian membuat kita susah yang berkepanjangan? Itu disebabkan karena pintu hikmah di balik kejadian itu masih ditutup oleh Allah. Kalau pintu hikmah itu sudah dibuka, kita akan merasakan ketenangan dan penuh rasa syukur. Dan yang bisa membuka pintu hikmah itu hanyalah Al-Fattah. Sehingga ada satu kata-kata, ternyata di balik musibah ada anugerah. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 2, Ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsikalaha. Apa saja yang telah Allah buka kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Walaupun dimusuhi, walaupun difitnah, dijegal, dihancurkan nama baiknya, tidak akan merubah rahmat Allah, tidak akan merubah rezeki karunia yang Allah buka kepada hambanya. Wa may yumsik fala mursilalahu mim ba'dihi. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, tidak seorang pun yang bisa melepaskannya sesudah itu. Walau bagaimanapun didukung, diberi semangat, dibiayai, dinasehati, disupport, tidak akan membuahkan hasil apa-apa, karena pintu rahmat Allah belum dibuka. Saudaraku yang berbahagia, yang keempat, Al-Fattah adalah Allah yang maha membuka pintu-pintu gaib. Kadang-kadang kita melihat ada orang di sekitar kita yang mempunyai indera keenam atau indigo. Kadang-kadang juga bisa masuk ke dimensi lain, ke alam jin dan sebagainya. Itu adalah Allah yang membuka pintu gaib itu kepada mereka. Saudaraku yang berbahagia, apa buah atau hikmah dari iman kita kepada Al-Fattah? Manakala kita mengimani dan meyakini nama Allah Al-Fattah ini, maka kita akan menjadi orang yang selalu menjadi jalan kemudahan bagi orang lain. Ada orang kesusahan, berurusan dengan kita, jadi mudah. Ada orang kebingungan, berurusan dengan kita, jadi tenang. Akhlak kita selalu membuka kebaikan-kebaikan atau solusi untuk orang lain. Tidak ada sesuatu yang kita pelitkan. Tidak ada sesuatu yang kita perhitungkan dengan jelimet. Saudaraku, kalau kita bisa meneladani Al-Fattah, kita akan menjadi orang yang bahagia dan penuh dengan barokah. Wallahu fi aunil abdi, ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu senang menolong saudaranya. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang lain, maka Allah akan hilangkan kesusahannya di dunia maupun di akhirat. Irhamu turhamu. Sayangilah orang lain, maka kamu akan disayang oleh Allah. Waghfiru yaghfir lakum. Maafkan, ampuni orang lain, maka engkau pun akan diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan singkat dari Al-Fattah. Semoga Allah membimbing kita sehingga kita bisa meneladani kebaikan-kebaikan Al-Fattah dan menjadi karakter dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.